Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khulatul Nadiah dari Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak masif korupsi. Nah, sebenarnya dampak masif korupsi itu ada banyak ya. Ada ekonomi, sosial, kesehatan, hukum, dan lain sebagainya. Nah, tapi saya di sini hanya akan menjelaskan tentang dampak masif korupsi di bidang ekonomi. Biasanya orang melakukan korupsi itu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri. Nah, dalam bidang ekonomi sendiri, apabila ada banyak terjadi korupsi atau apabila dampak dari korupsi ini akan menyebabkan beberapa hal dalam bidang ekonomi ini terganggu. Nah, diantaranya yang pertama yaitu pembangunan melemah, yang kedua impor barang meningkat, yang ketiga utang negara meningkat, dan yang keempat pertumbuhan ekonomi terhambat. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu program pembangunan melemah. Biasanya dalam pembangunan dalam negara itu sangat biasa dilakukan pembangunan di daerah-daerah gitu ya. Nah, salah satunya contoh pembangunan jalan. Dalam anggaran negara, itu pembangunan jalan harusnya disiapkan untuk 5 tahun atau 4 tahun 4 tahun sampai 5 tahun. Jalan itu akan bertahan selama itu gitu. Tapi karena terjadinya korupsi, banyak orang melakukan korupsi dalam pembangunan jalan ini, yang harusnya dia menggunakan kualitas terbaik malah menggunakan kualitas 2, 3, atau keempat, sehingga jalan tersebut belum sampai 1 bulan hanya dalam beberapa bulan sudah rusak. Nah, ini yang harusnya emang belum dilakukan pembangunan, tapi karena jalannya sudah rusak, ya jalannya akan bertahan rusak sampai saatnya lagi dibangun begitu. Itu salah satu akibat dari korupsi di bidang ekonomi, yaitu program pembangunan melemah. Lalu yang kedua, utang negara meningkat. Nah, contoh tadi dalam pembangunan, itu negara kadang untuk mencukupi pembangunan atau mencukupi kebutuhan negara dalam setiap harinya, saat kas negara tidak cukup, maka kita akan hutang kepada Bank Dunia atau kepada negara lain. Nah, yang harusnya itu bisa kita jajankan atau bisa kita jalurkan ke pembangunan atau ke kesehatan atau ke tempat yang lain, tapi karena terjadinya korupsi, sehingga ternyata setelah dihitung-hitung yang dikira di awalnya cukup, karena setelah dikorupsi dan ternyata tidak cukup, maka kita harus hutang lagi ke Bank Negara atau ke Bank Dunia atau ke negara lain. Nah, itu menyebabkan utang kita terus meningkat. Itu akibat dari korupsi. Lalu akibat yang ketiga yaitu impor barang meningkat. Karena terjadinya korupsi itu banyak biaya, dimana kondisi biaya dari perusahaan swasta itu jadi ditanggung gitu ya. Jadi karena para koruptor inilah, nah orang-orang itu kebutuhan ekonominya meningkat kan, karena banyak dikorupsi, harusnya dia bisa mencukupi, karena dikorupsi nggak cukup. Nah, jadi orang itu juga menaikkan harga barang dan harga jasa, sehingga kadang kita harus mengimpor dari luar negeri begitu. Terus yang keempat, pertumbuhan ekonomi terhambat. Nah, salah satu dari pertumbuhan ekonomi itu bisa terjadi apabila banyak investor. Nah, investor baik dari asing ataupun dari dalam negeri. Tapi karena banyaknya atau tingginya korupsi di negara tersebut, kadang investor asing itu berpikir ulang untuk menanamkan modal di negara tersebut. Jangankan investor asing gitu, investor kita sendiri dalam negeri, saat dia tahu bahwa angka korupsi di negara tersebut itu banyak atau tinggi, maka dia pun untuk menginvestasikan dananya di negara tersebut masih tidak percaya gitu, meski berpikir lagi bisa nggak sih ditanamkan di sini begitu. Nah, itu salah satu akibat dari banyaknya koruptor begitu. Demikianlah tadi yang dapat saya jelaskan. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.